Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh kita nih, kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Tarikh berajal sampai nanti kematian. Nah, kalau bahasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntuilah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak boleh cukup. Banyak cara gini. Ibu bisa mendengar ceramah, bisa melihat di TV, apalagi ini HP lah canggih pun. Ilmu semuanya ada di HP, Bu. Tinggal jari-jari lagi. Tergantung kita untuk memanfaatkannya. Nah, kalau guna untuk menelo, Ibu dapat, alhamdulillah kita akan dapat ilmu. Tapi kalau kita salah gunakan, itu akan memperkeruh suasana, akan memperbanyak dosa kita, karena ada di sana ilmu juga ada dosa. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah wajib kita pagi ini, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, dengan Rasul juga meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita untuk keselamatan dunia sampai akhirat. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Mari ibu dan bapak, kita bersama-sama selalu istiqomah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, subuh ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11. Jadi surat Al-Mujadalah
ayat sabaleh. Ayat ini Bunda Bapak intinya adalah atau pesannya kepada kita tentang keutamaan orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Jadi dia beriman juga berilmu, akan diangkat derajatnya oleh Allah dibanding orang yang lain yang tidak beriman dan tidak berilmu. Nah, jadi keduanya Bapak harus sejalan. Beriman mana adalah sebuah keyakinan atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dibuktikan dengan amal ibadah. Yang sampai begini pagi salat subuh itu karena iman. Rajin kita salat karena iman, rajin ibadah karena iman. Tapi tidak cukup rajin ibadah saja Bunda Bapak, harus juga dengan ilmu. Harus paham Pak dengan ilmu ibadah itu sekalian. Harus terus belajar kita Ibu Bapak. Nah, sehingga ada sebuah Ibu Bapak? Nah, orang yang berilmu itu lebih ditakuti, lebih sulit diganggu oleh setan daripada ahli ibadah yang tidak berilmu. Ya, Ibu. Kalau dia punya ilmu, paham dia dengan ilmunya itu, satu orang berilmu akan lebih sulit diganggu oleh setan dibanding ahli ibadah 100 ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi kalaupun ahli rajin semayang, pokoknya ibadahnya rajin lah, tapi dengan tidak ilmu Ibu Bapak, itu mudah digoda oleh setan, mudah ditaklukkan oleh setan. Jadi dua nilai ini Ibu Bapak. Nah, kita ingatkan pagi ini, mari sama-sama raih. Nah, artinya walaupun kita tetap ibadah pagi ini Ibu Bapak, masih laksanakan sholat, tapi terus cari ilmunya, gali terus ilmu-ilmu tentang ibadah yang kita lakukan ini. Nah, kita lihat ayat ini Bunda Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini panggilannya adalah kepada kita yang beriman. Wahai orang-orang beriman. Wahai ibu bapak jemaah Masjid Raya Bawah Durian Tinggi yang sudah mengaku beriman. Selamat Ibu Bapak. Nah, biasa mungkin pernah kita ulang oleh Ibu Bapak, kalau ayat diawali oleh orang beriman, beko pasti sesudah itu ada perintah, kalau tidak larangan. Yang bisa dilakukan sempurna kalau dia beriman. Jadi kalau ada beko Ibu Bapak larangan atau perintah Allah sesudah ayat ya ayyuhallazina amanu itu, siapa yang bisa mengamalkannya itu tergantung dengan kualitas imannya masing-masing. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, lalu ada perintah di sini. Iza qila lakum tafassahu fil majalis. Nah, wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan dalam majelis. Berlapang-lapanglah dalam sebuah majelis. Nah, ini mungkin majelis ilmu seperti ini Bunda Pak, beri kelapangan. Fafsahu. Nah, maka berilah kelapangan. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan juga memberi kelapangan kepadamu. Nah, jadi kalau terbiasa Bunda Pak dalam sebuah majelis pertemuan, kita mau memberi kelapangan, memberi mungkin kemudahan kepada saudara kita, Allah juga akan memberikan kelapangan atau kemudahan pada kita. Ini pesan pertamanya, Bro. Nah, jadi perintah pertamanya disuruh memberikan kelapangan dalam sebuah majelis, maka beri kelapangan, Allah akan berikan juga kelapangan kepada kita. Lalu yang kedua, wa iza qilan syuzu, nah, fanshuzu. Nah, dan kalau dikatakan kepada kamu, berdirilah kamu. Maksudnya, maka berdirilah. Nah, wa iza qilan syuzu, dan apabila dikatakan berdirilah atau pergilah, nah, atau selesai, pulanglah atau keluarlah dari sebuah majelis pertemuan. Maka fanshuzu,
maka berdirilah. Jadi ini kalau perintah, kalau disuruh berdiri ke lapangan, agih ke lapangan. Kalau disuruh berdirilah karena sudah selesai, berdirilah. Nah, ini makna ketaatan Ibu Napa. Nah, lalu baru inti ayatnya, pesannya Ibu Napa adalah yarfa'illahu allazina amanu minkum. Nah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, wallazina utul ilma, dan juga orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat. Jadi dengan sebuah tadi memberikan kelapangan dalam majelis, kemudian kepatuhan setelah berdiri atau meninggalkan majelis, maka Allah katakan kunci di sini, Allah akan angkat, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah janjikan akan angkat derajat orang yang beriman di antara kita. Wallazina utul ilma darajat, dan juga Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kita, darajat, beberapa derajat. Nah, ini derajat ini dipaham juga sebagai ulama Ibu Napa, ada sekitar menyatakan 50 derajat, dan satu derajat itu jaraknya Ibu Napa adalah 500 tahun perjalanan gitu. Itu di antara pendapat. Nah, berarti tinggi, berarti Allah angkat awak Ibu. Nah, berarti apa makna pesannya? Kalau kita ingin dimuliakan, ingin diangkat derajat kita oleh Allah Ibu Napa, maka kuncinya dua tadi adalah iman dan ilmu. Jadi iman pertama. Maka mari Ibu Napa, kita selalu beramal atau berupaya untuk selalu meningkatkan iman kita ini kepada Allah. Karena iman kita ini berapa sifatnya? Yazid wa yangkus. Nah, itu namanya. Iman awak kok kadang naik, kadang turun naik dia mana. Sekali-kali iman kita ini naik, betul-betul hebat, sehingga ditunjukkan dengan bukti ibadah awak makin rancak. Kalau kau subuh ke masjid, karena iman kita sedang naik, berapa? Alun orang azan lah tiba di masjid. Itu senang elok itu. Salat kita makin khusyuk. Ibadah-ibadah sunat kita makin rajin. Nah, salat sunat kita rajin. Tambah puasa sunat Bapak Ibu rajin. Infak sedekah kita juga rajin. Membantu orang kita juga rajin. Hati kita makin damai. Itu mungkin Ibu dapat sedang iman kita naik. Malu berbuat dosa. Takut kita berbuat dosa walaupun yang kecil-kecil. Berarti iman kita sedang naik-naiknya. Maka jagalah itu. Karena ada saatnya iman kita ini juga yang sedang turun. Malas, baik ibadah. Azan orang, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Mari awak rasa kamu saja. Aduh majalahnya. Dingin kamu saja. Nah, jalan panik awak lagi sedang malih, itu berarti iman kita sedang malas. Biasa kita ngaji, baca Quran tiap subuh dan maghrib, tapi ada kalanya iman kita sedang turun berapa, malih juga mengaji baca Quran, sehingga terlewatkan. Ibadah kurang, puasa sunat sudah kurang lagi, malam tahajud sudah kurang lagi, biasa ada duha, sekarang duhanya sudah kurang lagi, berarti saatnya iman kita sedang rendah, benar. Lalai beribadah. Nah, karena itu kalau kita mau mulia tadi Ibu Napa, Allah angkat, tetaplah Ibu Napa. Kita berlatih bagaimana iman kita ini harus kita pertahankan dan kita jaga, kita tingkatkan agar kualitasnya terus menjadi baik, benar. Karena kalau iman tuh sedang rancak, manis beribadah, senang wak beribadah.
Bahkan taraso kalau sebuah tu ndak sempat berjemaah ke masjid, yo raso ibu hati awak rasa. Berarti kalau sudah ada rasa kita hibah, sedih kita, tinggal ibadah yang biasa itu ibu apa? Berarti iman kita sedang bagus pertahankan. Kita harus berusaha ibu apa? Bagaimana imannya harus lebih baik. Bagaimana caranya iman terlebih baik tingkat itu ibu apa? Nah, tentunya mungkin banyak cara. Di antara juga kita perbanyak zikir pada Allah. Di mana-mana kita zikir. Berarti ingat pada Allah. Ingat akan kematian. Kematian yang ada di depan mata nih. Yang kita tidak tahu kapan datangnya. Karena bisa di pagi nih kita sehat, nanti siang bisa di orang nanti datang takziah ke rumah awak. Itulah banyak pengalaman kita ibu dan bapak. Rahasia mati itu yuk sekejap matanya. Cuma ya, tidak tahu ada mak. Kadang tak kaji pak, langsung meninggal. Itu tidak pilih tua muda ya pak ji, tidak pilih nak. Pokoknya tua dulu tanam muda tak calih kan. Nah, kadang nak kecil duluan ibu. Kadang orang kandungan belum lagi udah meninggalnya. Kadang sedang sekolah. Nah, ada yang sakit rumah sakit meninggalnya, ada yang terjatuh, macam-macam. Ada yang musibah lain, ada yang tabrakan kendaraannya, itulah tak meninggal. Itu macam-macam itu Allah sudah mengatur rahasianya sebagai sebab dia menemui ajalnya. Jadi acuh akan itulah nanti agar iman kita ini naik meningkat. Nah, itu satu. Lalu Allah akan angkat derajat. Nah, itu tadi. Keduanya itu adalah wallazina utul ilma. Orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, berarti berilmu lebih paham. Maka kita mari banyak belajar banyak ilmu ibu dan bapak. Terus belajar terus. Jangan buat cukupan ilmu agama kau yang ado saja bu. Taharuh ibaratnya. Dengan ceramah, baca buku-buku agama. Jangan-jangan yang kita lakukan ini masih belum sempurna. Tiba beko puaso, cari ilmunya. Karena makin banyak ilmu seorang yang bodoh apa, dia akan merasa makin berajanya. Kalau ahli ilmu itu makin belajar, makin terasa dia bodoh, makin terasa kurang ilmunya. Nah, rupanya makin beraja ilmu kok makin haus ibu bapak. Haus dengan ilmu. Sebab orang ibu bapak, nah, inilah makanya orang berilmu itu kan disebut ulama, alim. Orang yang berilmu. Kalau orang berilmu berapa ulama itu betul-betul dia alim, itulah dia nanti orang yang akan takut kepada Allah. Nah, kenapa orang kadang tidak takut pada Allah? Karena dia tidak berilmu. Tidak ada ilmunya mungkin. Nah, kenapa dia melakukan dosa? Kenapa orang berbuat curang? Kenapa orang masih bergunjing, menzalim orang lain, gunjing aib orang lain? Karena dia tidak berilmu sebenarnya, tidak paham dengan ilmunya. Bagaimana ilmu mungkin Allah maha melihat dengan pekerjaannya. Allah maha mendengar, Allah maha tahu terhadap semua aktivitasnya, baik orang lain nampak atau tidak, dia tidak punya ilmu dengan itu. Nah, jadi makanya ilmu ini harus kita tuntut terus ibu dan bapak. Nah, karena kewajiban kita talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh kita nih kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Tarik berajat sampai nanti kematian. Nah, kalau bahasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntuilah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak boleh cukup. Banyak cara kini. Ibu bisa mendengar ceramah, bisa melihat di TV, apalagi kini HP lah canggih pun. Ilmu semuanya ada di HP, Bu. Tinggal jari-jari lagi. Tergantung kita untuk memanfaatkannya. Nah, kalau guna untuk menelo, Ibu dapat, alhamdulillah kita akan dapat ilmu. Tapi kalau kita salah gunakan, itu akan memperkeruh suasana, akan memperbanyak dosa kita karena ada di sana ilmu juga ada dosa dan maksiat. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Maka ada satu hadis ibu bapak menyatakan, orang kalau mau dunia ya, man arada dunia fa'alai bil ilmi. Siapa yang mau kenikmatan dunia,
maka dapat kalah dengan ilmu. Ya, Mak, ya. Dunia ya, Mak. Kalau ingin dapat debat dunia kan dulu ilmu. Kalau ingin kaya berilmu di dunia. Karena cari dengan ilmu. Orang akan lebih mudah dapat orang berilmu, insya Allah akan lebih mudah mendapatkan rezeki dari orang yang tidak berilmu. Nah, jadi man arada dunia fa'ala bil ilmi. Man arada al akhirah, siapa yang mau akhirat, kebahagiaan akhirat, yang mau surga nanti, itu juga dengan ilmu. Salat ini dengan ilmu ya Bapak. Ada ilmunya, bahas salat yang baik itu berilmu. Bagaimana taharah membersihkan badan, berilmu. Bagaimana cara berwudu, berilmu. Itu ada ilmunya, Bu. Tidak sembarang berwudu. Kalau betul-betul dengan ilmu kita berwudu, Bu Napa, itu akan membawa manfaat yang jauh lebih besar. Bagaimana sholatnya dengan ilmu. Tidak baca capek-capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Capek-capek. Dia tidak hayati. Kadang 1-2 rakaat sholat sunat, Ibu Napa. Kadang 1 menit, putih dia gitu. Kadang setengah menit, selesai capek. Bapak baca itu gitu. Nah, jadi waktu semin kajak-kajak. Allahu Akbar. Makanya harus dengan ilmu, Ibu dan Bapak. Salat sunat itu, nah, kalau tidak terpenuhi mungkin rukunnya, yuk kita baca, Ibu dan Bapak. Daripada nanti cepat-cepat, tidak jelas, nialah dakwah salat sunat. Kalau tidak terkejar, Ibu ya. Nah, karena kita mengutamakan yang wajib. Tapi kalau rasanya masih bisa kita baca dari Allahu Akbar, baca Al-Fatihah yang rukun ya, Bu, bisa kita rukuk sempurna, i'tidal dengan baik, bisa sujud. Kalau betul-betul yakin bisa kita lakukan dengan tenang, silahkan laksanakan. Itu ilmu, Pak. Nah. Jadi tadi, man arada dunya fa'ala bil ilmi, yang mau dunia mudah dapatkan dengan ilmu, man arada akhirah, yang mau akhirat juga dengan ilmu, man aradahuma. Siapa yang mau keduanya, ingin dapat dunia iyo, akhirat iyo, fa'ala bil ilmi, dengan ilmu bisanya. Sebagai penutup, Bu. Nah, makanya ada ayat di dalam surat Ar-Rahman, Bu, katakan. Jadi kan dikatakan di sana. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai golongan jin dan manusia, ini contoh, Bu. Ini penutup kaji kita. Wahai golongan jin dan manusia. Ini stata'tum antafuzu min aqtaris samawati wal ardh. Kalau kamu mau menembus lapisan langit dan bumi, ayo. Jadi kalau kamu bisa nih menembus lapisan langit dan bumi, bisa kata langit, bisa menembus, mengeruk bumi ke bawah, fanfuzu, tembuslah. Lakukanlah. Kalau kamu bisa menguasai persoalan langit atau bumi, laksanakan. La tanfuzuna. Tapi ingat, kamu tidak akan bisa melakukannya, tidak akan bisa menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, dan kekuatan termasuk di situ dengan kekuatan ilmu. Mana bisa orang bisa membuat pesawat, Bu, kalau tidak ilmu? Bisa tabang di langit, itu dengan ilmu. Bisa mengambil perut bumi, bahan bakar di laut, minyak keluar, itu dengan ilmu. Maka betapa pentingnya, Bu. Jadi inilah kajian kita pagi ini, Bu Bapak. Intinya keutamaan orang yang beriman dan berilmu itu diangkat oleh Allah dibanding orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Maka mari terus kita asah iman kita ini, Bapak. Mudah-mudahan iman ini makin baik sehingga kita makin dekat pada Allah, makin taat beribadah. Kemudian kita hari-hari terus lah, Bu Bapak, kita belajar, menggali, menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua ibadah kita ini juga dilakukan dengan ilmu. Lalu Allah tutup ayatnya, wallahu bima ta'maluna khabir, dan sesungguhnya Allah maha teliti terhadap semua yang kita kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, itu Allah maha teliti melihat atau memeriksanya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pagi ini sebagai teman pengetahuan, dengan harapan semoga di sisa umur kita ini, Bu dan Bapak, kita makin dekat kepada Allah, makin banyak ibadahnya, dan makin jauh dari perbuatan-perbuatan dosa yang Allah tidak ridhoi. Sehingga nanti ketika kematian datang kepada kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya.